atau PDF seperti ini. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu dalam waktu yang singkat tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan 16 halaman. Oke, 16 halaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu sekalian dengan channel Deddy Setiawafrianto, tempat di mana Bapak Ibu bisa belajar, tempat di mana Bapak Ibu bisa menggali informasi, inspirasi, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya di dalam aktivitas Bapak Ibu sekalian. Nama saya Deddy Setiawafrianto, saya adalah seorang pendidik tersertifikasi Gemini, dan ini adalah sertifikasi resmi dari Google for Education ya, untuk guru-guru yang sudah diuji lalu kemudian di certified oleh mereka. Di video pendek kali ini saya ingin memperkenalkan satu platform ya, namanya Edu Expert ya. Bapak Ibu nanti bisa langsung buka dari eduexpert.web.id ya. Nah, sebagai gambaran bahwa Edu Expert ini memiliki dua fitur ya. Fitur pertama adalah Knowledge Management System di sebelah kiri saya ya. Ini adalah seperti tampungan ya, atau repositori materi, lalu kemudian buku, lalu kemudian literatur gitu. Dan literatur ini, berbagai macam buku ini nanti bisa digunakan untuk di sebelah kanannya, yaitu apa? Untuk mengenerate, untuk membuat lesson plan ya. Jadi platform yang kedua adalah lesson plan designer ya. Tentu saja dengan berbantu AI, namun dengan referensi-referensi yang terpilih, dengan referensi yang akurat, valid, dan kredibel, sehingga akan tetap terarah sesuai dengan keinginan kita sebagai guru ya, untuk membuat lesson plan yang bermutu, berkualitas, align, dan tentu saja implementatif. Oke, kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu ya. Di kesempatan yang singkat ini, kita ingin membuat goals ya. Goals-nya adalah satu, mempelajari topik ya tentang keseimbangan hidup di dunia digital. Ini adalah di mata pelajaran informatika ya, di kelas 7 ya, fase D. Lalu kemudian yang keduanya adalah buat lesson plan tentang keseimbangan hidup di dunia digital. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah itu sudah menyiapkan ya buku sekolah elektronik ya. Bapak Ibu bisa buka, bisa pelajari, dan ini sudah open license sehingga Bapak Ibu bisa memperdalam lebih jauh. Nah, di sini di bab 4 tentang keseimbangan hidup dunia digital. Oke, ini sudah ada di bukunya ya, di PSE Informatika kelas 7. Nah, sekarang saya akan menggunakan platform Edu Expert ya, .web.id ini. Kita akan masuk ya Bapak Ibu sekalian, lalu kita akan menggunakan salah satu akun ya yang free ya. Jadi Bapak Ibu selain menawarkan akun yang sudah tentu saja Bapak Ibu bisa memilih free member ini untuk eksplorasi terlebih dahulu ya. Ini Knowledge Management System di sebelah kiri, lalu Lesson Plan Designer di sebelah kanan. Kita akan mulai singkat saja dulu untuk kepentingan yang lebih praktis ya. Di waktu yang lain nanti kita akan eksplor lebih jauh tentang fungsi KMS atau Knowledge Management System ini. Kita masuk ke aplikasinya. Ini free Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa langsung cobain untuk melakukan pendaftaran. Ini keyword-keyword ya, referensi yang sudah ada dari semua user ya, yang sudah entry pustaka atau referensi. Nah, kita karena punya goals tadi ya, goals yang pertama adalah pelajari topik tentang keseimbangan hidup dunia digital dari PSE. Nah, di sini sudah ada sumber pokok PSE Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik kanan seperti ini nih, nanti Bapak Ibu sudah akan dimunculkan ada buku-buku yang senantiasa bertambah ya. Ini ada 16 buku ditemukan di informatika, lalu di kelas 7 ini sudah ada. Nah, sekarang saya ingin mempelajari terlebih dahulu di goals pertama ya. Itu Bapak Ibu bisa cek nanti lewat Library Hub, lalu sumber pokok ini ya. Jadi buku-buku di PSE tadi yang jumlahnya ada 16 tadi ya, sudah ditautkan
ke sini sehingga Bapak Ibu nanti mempelajari contoh tadi saya ingin informatika, maka di sini sudah ada nih informatika. Nah, untuk kemudahan agar Bapak Ibu nanti bisa eksplor lebih jauh, sebenarnya di sini sudah ada salin call kode untuk Bapak Ibu nanti bisa mempelajari lebih lanjut. Sehingga kita bisa tanya tentang keseimbangan ya, pelajari topik keseimbangan dunia digital. Kita pastekan saja di sini menurut. Nah, jadi ini kode panggil saja agar lebih spesifik karena semakin database-nya besar ya, maka nanti AI akan menelusuri jadi lebih lama ya. Keyword ini dalam rangka agar Bapak Ibu bisa lebih cepat. Nanti setelah ini kita coba ya kalau tanpa keyword seperti apa. Kita akan tunggu sejenak pelajari topik keseimbangan hidup di dunia digital menurut SP Pager 16 ya. SP Pager 16 ini adalah kode panggil tadi ya, buku informatika. Nah, ini dia. Nah, sumber dokumen yang digunakan adalah atas nama bla 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 ringkasan esensial. Nah, ini isinya ada 4 ya. Ruang publik virtual, keseimbangan dunia virtual dan nyata, memilih informasi privat dan publik. Nah, sekarang saya ambil yang D misalkan ya, membuat kata sandi yang aman. Bagaimana membuat kata sandi yang aman menurut ya buku ini. Oke, kita sekarang tanpa keyword ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa coba ingin belajar menelaah. Seperti kita tahu kalau buku ini sendiri itu tebalnya 280 halaman ya, Bapak Ibu bisa cek di bagian kiri bawah ini. 280 halaman dan semuanya sudah diindeks ya, dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Nah, ini sekarang dari pertanyaan ini dia sudah merujuk ke sini nih ya, ringkasan esensial bagaimana cara membuat kata sandi yang aman ya. Ada A, karakteristik kata sandi yang aman, strategi membuat kata sandi yang kuat, dan seterusnya. Oke, anggap saja Bapak Ibu nanti akan eksplorasi untuk mempelajari ini ya. Lalu kemudian kita akan masuk ke yang kedua, yaitu buat lesson plan keseimbangan hidup di dunia digital. Oke, nah karena kita akan masuk di fitur yang kedua, kita masuk ke Edu Expert Hub ya. Lalu kita akan masuk ke lesson plan designer, masuk aplikasi. Oke, lalu Bapak Ibu, di sini ada hub ya. Ini beberapa kali sudah saya coba ya. Ini dari kapasitas free 20 MB sudah kepakai 19 MB sekian. File referensi saya sudah upload ya, 3 dari 3. Nah, saya masih punya jatah 1 bikin lesson plan atau RPP. Nah, kita langsung buat RPP saja dari sini. Tadi topiknya adalah keseimbangan hidup di dunia digital. Nah, ini saya copy dulu aja. Oke. Lalu kemudian saya taruh sini topik ya. Nah, ini baru nama sekolah. Anggap saja nama sekolahnya adalah SMP Budi Pekerti. Lalu nama gurunya adalah Saiful, Ahmad Saiful. Gitu ya. Lalu nama kepala sekolahnya adalah Suyanto. Ya, Suyanto. Pilih kelas karena dia ada di kelas 7 tadi ya, fase D berarti. Dan lalu kemudian pilih semester, anggap saja semester ganjil ya, saya lupa tadi dia ada di ganjil atau genap. Oke, kita tulis ganjil saja nggak apa-apa. Lalu mata pelajarannya adalah informatika. Ya. Sebagai informasi bahwa pemilihan fase ini penting sekali karena dia nanti terkoneksi dengan database capaian pembelajaran CP ya di kelas 7, sehingga memang harus presisi ini. Nanti dari CP akan berkoneksi dengan TP, tujuan pembelajaran, lalu akan dirangkai menjadi ATP. Oke, topik utama sudah dipilih, lalu jumlah pertemuan kita anggap saja 3 ya, 3 pertemuan. Lalu kita akan masuk ke lanjut bagian B. Nah, dari sini Bapak Ibu akan ditanya ya, mau pakai referensi yang mana. Sebenarnya di sini ini ada PSE, jadi Bapak Ibu bisa memilih ya informatika tadi, informatika.
Nah, di sini karena sudah pernah saya pilih, jadi saya akan menggunakan checklist di sini saja, lalu gunakan dokumen. Jadi basis pembuatan lesson plan ini adalah teks ya dari buku yang sudah kita tautkan. Nah, di bagian B ini identifikasi belajar ya untuk analisis kesiapan dan karakteristik peserta didik ini agak banyak Bapak Ibu tinggal bisa membantu AI. Nah, jangan khawatir AI ini bekerja dia tidak random atau tidak generik, dia tetap menggunakan referensi yang ada sehingga Bapak Ibu bisa baca ya bahwa sebelum mempelajari topik keseimbangan hidup, siswa kelas 7 harus memiliki pengetahuan dan seterusnya. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat lebih jauh. Oke, kemudian ini karakteristik materi sudah ya. Kita bisa baca sebentar. Materi keseimbangan hidup ini berinteraksi erat dengan profil pelajar di PASEP D yang berada pada masa transisi dan seterusnya. Nah, ini dimensi profil lulusan ya. Kita pilih misalkan karena berhubungan dengan tadi ya satu topik yaitu adalah keseimbangan hidup dunia digital. Kita pilih komunikasi dan perkebudayaan global, lalu kita akan masuk ke bagian C. Nah, ini yang saya tadi sudah mention bahwa capaian pembelajarannya akan literally ngambil dari database yang ada. Ini paling sesuai adalah dengan literasi digital ya. Capaian pembelajarannya kita terapkan. Lalu dari CP ini ketika kita pilih maka dia akan otomatis menyelaraskan dengan tujuan pembelajaran yang ada sesuai referensi. Lalu dibuatlah ya. Nah, ini TP tujuan pembelajaran, sesuai referensi dan ATP. Bapak Ibu bisa baca di sini. ATP yang ada ini otomatis akan berkesinambungan dengan tujuan pembelajaran yang ada di atasnya. Nih, TP2 menganalisis perbedaan ini sebagai kompetensi awal untuk membedakan kualitas. Nah, ini perbedaan fakta opini hoax ini TP2 ya. Lalu digunakan sebagai bahan untuk TP1 menerapkan teknik verifikasi. Nah, ini jadi ini dia tidak random apalagi generik ya, sehingga dia langsung menyelaraskan dari CP, ATP dan dari TP ke ATP. Lalu bagaimana dengan pemahaman bermakna dan keterkaitan? Bapak Ibu juga bisa menggunakan tombol di sini nih ya, pemahaman dan pemantik. Kita klik saja pemahaman dan pertanyaan pemantik. Maka tunggu sejenak. Ini engine di belakang layarnya adalah menggunakan DeepSeek versi 4 ya, yang terbaru, mudah-mudahan jadi lebih akurat dan presisi. Nah, ini kehidupan nyata dan isu kontekstual, profesi, karir. Jadi karena kita di pembelajaran mendalam ya, itu ada beberapa form yang khas ya di sana sehingga kita harus mengisikan dengan presisi ya dan akurat. Dan juga pertanyaan pemantik untuk mindful, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini harus relevan ya. Lalu kita ke lanjut bagian D. Oke, di bagian D ini ya ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Kita bisa minta bantuan untuk 4 dimensi ini agar terisi ya dengan presisi. Yang dipelajari adalah keseimbangan hidup dunia digital, lalu konsep keseimbangan, prosedurnya langkah-langkah menyusun jadwal harian dan pengetahuan metakognitif. Oke, kita lanjut ke bagian D, Bapak Ibu. Nah, karena tadi saya nyusun ada 3 pertemuan ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada fasilitas di mana tiap pertemuan kita udah punya berapa ini? Mungkin 9 atau 10 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Bapak bisa selaraskan mana model yang paling relevan atau tepat sesuai dengan tujuan Bapak Ibu semua. Sebagai contoh saya akan pakai problem based learning ini yang common. Ini sintaksnya juga sudah presisi dan akademik karena ini diselaraskan dengan referensi yang ada ya. Oke, setelah pertemuan 1 kita pilih problem based learning, saya akan susun P1 atau pertemuan 1 ya berdasarkan model problem based learning. Nanti kita akan coba juga di pertemuan 2 dan 3 dengan model yang berbeda ya, sehingga Bapak Ibu nanti akan tahu apa perbedaan antara problem based learning dan model-model yang lainnya. Oke,
Karena dia sedang bekerja, ini kita tunggu beberapa detik ya untuk menyusun skenario pertemuan. Ya, nah ini skenario-nya sudah disusun, yaitu siswa diminta, ini pre-meeting ya, sebelum pertemuan di kelas, siswa diminta membaca artikel pendek tentang hoax ya, sehingga anak-anak punya kesiapan yang cukup sebelum mereka ketemu dengan kita ya. Lalu di pembukaan, guru menampilkan tanggapan layar berita daring palsu yang viral ya. Pernahkah kalian menerima ya, dan seterusnya. Jika diperlukan, Bapak Ibu bisa menambah referensi tambahan untuk kegiatan inti, karena kegiatan inti itu kan dia sebagai jantung ya untuk pertemuan. Nah, di sini Bapak Ibu diberikan opsi ya, kalau pembelajaran mendalam maka akan ada sintaks memahami implementasi refleksi namun diikat dengan problem based learning tadi gitu ya. Oke, kita akan pilih, tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih advance lagi, ada Harvard Project Zero. Di sini ditawarkan yaitu Seeing Wonder, dan paling kanan ini lebih advance lagi kombinasi antara PM plus STW. Jadi pembelajaran mendalam plus Seeing Wonder. Kita pilih yang paling kiri dulu ya. Ini untuk pertemuan pertama. Nah, Bapak Ibu akan lihat pembelajaran mendalam itu ada memahami, implementasi, dan refleksi. Jadi di sini ada fase 1, fase 2 untuk problem based learning ya. Orientasi masalah, mengorganisasi, membimbing. Fase 4-nya mengembangkan, fase 5-nya menganalisis. Oke, lalu penutupnya seperti ini, dan evaluasinya sudah disusun ada 2 macam ya, yaitu soal PG dan uraian gitu ya. Soal PG dan uraian. 5 soal PG dan 2 uraian. Oke, seperti ini. Nah, kita generate rubriknya untuk menyelaraskan antara PG tadi dan uraian agar Bapak Ibu punya bahan yang lengkap. Nah, ini aspeknya dia akan menyesuaikan dengan sini nih, psikomotorik nih. 1, kemampuan menggunakan panduan verifikasi. Nah, ini kemampuan menggunakan panduan kerjasama kelompok. 3, kualitas argumen. Oke, PG-nya juga sudah ditentukan. Lalu lampirannya Bapak Ibu ada asesmen, pengayaan, referensi. Ya, kita klik untuk bantu bekerja ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyelaraskan apa-apa yang dibutuhkan untuk menyusun modul ajar ini. Ya, dalam pengalaman kami membantu guru-guru untuk menyusun modul ajar di kelas-kelas itu, biasanya mereka butuh waktu paling tidak hampir seharian penuh ya untuk menyusun seperti ini. Dan ini inline kan dari awal tadi CP sampai dengan referensi. Nah, ini referensinya juga Bapak Ibu bisa telusuri. Ini referensi-referensi yang valid. Kita coba ya. Misalkan di sini nih, HOPS 2017, maka Bapak Ibu kalau ini saya paste di sini, nah ini adalah buku yang benar-benar ada, Create to Learn ya, Introduction to Digital Library. Bapak Ibu bisa coba apa namanya, ini tadi ya sesuai dengan referensinya, tidak isikan ya. Nah, setelah ini di F, Bapak Ibu, ini ada kesempatan untuk mengekspor. Nah, ketika kita ekspor ini sudah tidak bisa diedit lagi, sehingga sebenarnya sekarang kalau Bapak Ibu pengen edit masih bisa ya, itu masih bisa diedit lagi, Oke, anggap saja kita sudah cukup ya, maka kita bisa ekspor dia ke PDF ya. Nah, kita ambil contoh PDF seperti ini. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu dalam waktu yang singkat tadi, Bapak Ibu sudah mendapatkan 16 halaman. Oke, 16 halaman ya, yang sudah Bapak Ibu susun ya. Barusan mulai dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Oke, Bapak Ibu bisa save ini, lalu kemudian ditaruh di suatu tempat ya, modul informatika 4 misalkan, kita save, lalu hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, nah ini adalah hasil dari pembuatan 16 halaman. Oke, amat Saiful. Oke, kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana LKPD-nya dirumuskan, ya Bapak Ibu bisa klik ini.
Saya kira begitu ya, ini untuk bahan video berikutnya kita akan susun LKPD berbasis dari LPD atau Lesson Plan Designer yang sudah dibuat tadi, sehingga LKPD-nya itu align ya dengan modul ajar atau rancangan yang Bapak Ibu punya. Saya kira begitu. Terima kasih sudah menyimak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus belajar ya, terus mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.